Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung total manufacturing cost dan cost per unit untuk masing-masing produk. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah kita perlu membuat tabel, yaitu produk, joint cost, separable cost, total manufacturing cost, dan cost per unitnya. Untuk ARKO, Broto, dan COFO. Tidak lupa, sebentar, di soal diminta hanya untuk produk utama, berarti yield tidak termasuk. Nah, kita tahu bahwa ARKO mendapat alokasi joint cost 105 juta, Bruto 175 juta, dan COFO 140 juta. Kemudian, tidak selesai di sini saja, mereka juga perlu diproses lebih lanjut, sehingga perlu separable cost, yaitu 50 juta untuk ARKO, 50 juta untuk Bruto, dan 25 juta untuk COFO. Sehingga kita bisa tahu total manufacturing cost-nya untuk ARKO adalah 155 juta. Untuk Bruto dan COFO 225 juta dan 165 juta. Nah, di soal tadi diketahui bahwa ARKO ada 10.000 unit, Bruto 20.000 unit, dan COFO 15.000 unit. Nah, hal ini diperlukan untuk menghitung unit cost ataupun cost per unit, sehingga cost per unit untuk ARKO adalah total manufacturing cost-nya per quantity produce, 15.500. Dan untuk Bruto dan COFO adalah 11.250 dan 11.000. Maka yang diminta adalah total manufacturing cost, yang merupakan penjumlahan dari joint cost dan separable cost, lalu cost per unit yang dihasilkan dari total manufacturing cost dibagi dengan quantity produce ataupun kuantitas yang dihasilkan. Selanjutnya, nomor 4 adalah menghitung gross profit untuk masing-masing produk pada akhir bulan Januari 2020. Bagaimanakah cara menghitung gross profit? Yaitu yang pertama kita harus tahu sales-nya berapa, sales value-nya berapa, harga jualnya berapa, lalu yang dihasilkan berapa, dan sisa produknya di akhir bulan ada berapa. Kita tahu bahwa sales value dari ARKO, Bruto, COFO, dan yield. Harga jual dari ARKO adalah 20.000, Bruto adalah 15.000, COFO juga 15.000, dan yield harga jualnya adalah 3.000 per unit. Yang dihasilkan ARKO adalah 10.000 unit, Bruto ada 20.000 unit, dan COFO ada 15.000 unit. Sedangkan yield ada 5.000 unit. Dan finish good akhirnya disebutkan di soal bahwa ARKO ada 3.000 dan si Bruto dan COFO 5.000. 3.000 untuk ARKO, Bruto 5.000, COFO adalah 5.000, dan yield adalah terjual semua. Seperti informasi di soal, bahwa semua produk yield dijual dengan harga 3.000 per unit. Maka dari data ini kita bisa membuat income statement untuk menentukan gross profit, yaitu sales revenue, gross profit, COGS, yang kita dapatkan dari FG awal, ditambah dengan COGM ataupun total manufacturing cost-nya,
lalu menghasilkan COG, AFS, dikurangi dengan FG akhir, baru menghasilkan yang namanya COGS. Selanjutnya, sales dikurangi COGS akan menghasilkan gross profit. Yang pertama untuk ARKO. Karena quantity produce-nya adalah 10.000 dan di akhir periode masih ada 3.000, maka yang terjual adalah 10.000 dikurangi 3.000 dikalikan dengan harga jualnya 20.000. Hal ini juga berlaku untuk Bronto, Kovo, dan Yacht. Selanjutnya, kita menghitung COGS. Karena di soal disebutkan bahwa semua produk di awal periode tidak terdapat persediaan ataupun 0, maka FG awal semua produk adalah 0. Nah, kita masukkan COGM ataupun total manufacturing cost. Untuk ARKO tadi adalah 155 juta. Untuk Bronto adalah 225 juta. Dan untuk Kovo adalah 165 juta. Yacht adalah joint cost yang dia dapatkan tadi adalah 10 juta. Ditambah dengan separable cost-nya si Yacht adalah 5 juta. Nah, sehingga harga persediaan yang siap dijual ataupun harga barang yang siap dijual adalah penjumlahan dari finished good awal ditambah dengan total manufacturing cost. Selanjutnya, kita cari FG ending. Nilainya berapa? Nilai dari FG akhir adalah cost per unitnya untuk ARKO adalah 15.500. Kita kalikan dengan FG endingnya ada 3.000 produk. Begitu juga dengan Bronto. Cost per unitnya 11.250, kita kalikan dengan FG akhirnya. Dan untuk Kovo, 11.000, cost per unitnya kita kalikan dengan FG akhirnya. Sama halnya untuk produk Yacht, yaitu kita cari dulu cost per unitnya, yaitu 15 juta. Per produknya ada 5.000 unit, kita kalikan dengan FG endingnya. Sehingga COGS yang kita dapatkan adalah COG AFS kurangin FG ending. Kita copy ke samping. Nah, sehingga gross profit-nya untuk masing-masing produk adalah sales revenue dikurangi dengan COGS. Hal ini berlaku untuk produk yang lain. Sehingga didapatkan gross profit untuk produk ARKO adalah 31.500.000, untuk Bronto 56.250.000, Kovo adalah 40 juta dan Yacht adalah 0 rupiah. Dan yang terakhir adalah pertanyaan. Bila Kovo dijual 10.000 per unit, kita terima atau tidak? Nah, tentu untuk memutuskan, kita perlu lihat keuntungan kita apabila dijual pada saat titik pisah batas 10.000, ataupun kita jual seperti mekanisme awal, yaitu kita jual pada saat produknya memang sudah jadi di ultimate point. Nah, maka kita perlu buat juga struktur income statement-nya. Sales per unit, COGS per unit. COGS ini kita dapatkan dari joint cost per unit dan separable cost per unit. Lalu, dari sales dikurangi COGS, barulah kita dapatkan gross profit per unit. Nah, yang pertama, kondisi pertama adalah apabila kita jual Kovo pada saat ultimate point. Dan yang kedua,
keadaan di mana kita jual KOFO pada saat split off point dengan harga 10.000. Maka kita tahu bahwa sales per unit untuk KOFO diketahui di soal adalah Rp15.000. 15.000. Dan sales per unit apabila di split off point diminta di soal adalah 10.000. Maka COGS per unit selanjutnya bisa kita cari dari joint cost ditambah dengan split separable cost per unit. Joint cost per unit untuk KOFO tadi adalah 140 juta, kita bagi dengan yang dihasilkan. Quantity produce-nya KOFO adalah 15.000 unit. Selanjutnya, separable cost per unitnya, KOFO tadi ada 25 juta, kita bagi dengan unit yang dihasilkan, 15.000. Maka kita dapatkan COGS per unitnya adalah joint cost per unit ditambah separable cost per unit, yaitu 11.000. Nah, dari sales dan COGS ini bisa kita dapatkan gross profit per unitnya apabila dijual pada saat ultimate point adalah 15.000 dikurangi dengan 11.000, yaitu 4.000 per unit. Bagaimana keadaannya bila kita jual pada saat split off point dan dengan harga 10.000? Pada saat split off point, juga kita perlu cari COGS-nya, yaitu joint cost per unitnya pasti sama ketika dijual dengan ultimate point, yaitu 9.333. Namun, apabila dijual pada saat split off point, tentu tidak perlu proses lanjutan, sehingga separable cost per unitnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan COGS per unit adalah joint cost per unit ditambah dengan separable cost per unit, yaitu 9.333, sehingga gross profit per unitnya adalah 10.000 dikurangi dengan COGS per unit 9333, yaitu 667. Nah, ternyata gross profit per unit apabila dijual pada saat split off point dengan harga 10.000 adalah 667. Dan apabila kita jual pada saat ultimate point adalah 4.000. Maka dari sini kita bisa memutuskan apakah tawaran ini kita terima atau tidak. Tentu jawabannya tidak diterima. Kenapa alasannya? Karena gross profit per unit apabila KOFO dijual pada saat split off point dengan harga 10.000 lebih kecil dibandingkan saat dijual pada ultimate point. Nah, sehingga jawaban nomor 5 adalah terima atau tidak, yaitu tidak diterima karena gross profit-nya per unitnya lebih kecil. Hanya 667 dibandingkan gross profit per unit pada saat dijual pada ultimate point, yaitu 4.000 per unit. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.